Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita Sejarah Peradaban Islam, mahasiswi Stitna Pangkalan Bun, program studi pendidikan Islam usia dini yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini kita membicarakan tentang sejarah peradaban Islam yang berhubungan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak punya moral, masyarakat yang tidak punya akidah yang benar. Mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah, menyembah api, menuhankan berhala-berhala, bahkan yang tidak pre-kemanusiaan, membunuh anak kandung sendiri secara hidup-hidup dengan alasan karena malu. Di tengah-tengah masyarakat yang demikianlah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ada juga mengatakan bahwa Rasulullah lahir itu pada Amul Fil tahun Gajah. Kenapa peristiwa kelahiran Rasulullah dikenal dengan Amul Fil tahun Gajah? Karena bersamaan dengan peristiwa kelahiran Rasulullah itu datanglah pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha. Mereka mau menghancurkan Ka'bah. Bahkan mereka ingin rasanya Ka'bah itu dipindah ke Yaman, tidak ada lagi di Mekah itu Ka'bah. Harapan mereka agar orang datang ke Yaman. Karena Ka'bah itu dianggap sebagai tempat suci. Maka Raja Abraha ini membawa pasukan dengan kendaraan gajah. Namun belum lagi sampai di perjalanan mereka sudah berhadapan dengan tentara-tentara Allah yang terkenal dengan Tayran Ababil, burung yang berbondong-bondong, gajah di bawah, tentara Allah dari atas, yaitu dengan melempari tentara bergajah tersebut dengan batu. Dan batu ini bukan sembarang batu, batu yang sangat dahsyat. Begitu batu itu dijatuhkan, maka tentara bergajah itu akan mati. Bahkan tidak ada bangkainya, betapa dahsyatnya. Karena batu itu mengandung kedahsyatan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana tentara bergajah itu saat mereka dijatuhin batu-batu kerikil oleh burung ababil itu, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, nggak ada sisanya lagi. Kalau meninggalkan ada bangkainya, ini nggak ada lagi. Ya, semuanya hancur bagaikan daun yang dimakan ulat. Inilah ya balasan Allah. Allah menyelamatkan bahwa bangunan Ka'bah itu tidak bisa
dipindah kemana-mana, selamanya berada di Mekah. Ketepatan ini sebagaimana dikemukakan berbagai sumber berita Arab, yakni pada tahun yang dikenal dengan sebutan tahun gajah, sehingga dinamai tahun gajah. Mereka tidak mencatat kapan lahirnya. Nah, ternyata peristiwa penyerangan tentara bergajah itu pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, berarti tahun gajah itu adalah tanggal 20 April 571 Masehi. Nah itu. Jadi orang Arab itu kalau anaknya lahir dia selalu mengingat peristiwa yang terjadi. Ya, dikenal dengan karena datangnya pasukan bergajah dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Yakni saat Abraham. Tahun gajah itu tahun saat Abraham al-Ashram berusaha menyerang Mekah. Ada juga mengatakan Abraham, ada juga mengatakan Abrahah. Dalam sejarah ini Abraham al-Ashram berusaha menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Allah lalu menggagalkan dengan mukjizat yang mengagumkan. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Menurut riwayat, yang paling kuat kelahiran Nabi Muhammad itu jatuh pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal. Lalu diambil persamaan tanggal 20 April 571 Masehi itu, ini bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kan Rasulullah belum lagi hijrah. Kalau tahun hijrah itu dihitung dari sekarang kita 1443 Hijriah. Jadi peristiwa tahun hijrah itu penghitungannya sejak Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jauh duluan dengan tahun Masehi. Makanya di sana 12 Rabiul Awal saja. Rasulullah itu lahir dari keluarga miskin. Secara materi namun berdarah ningrat. Rasulullah miskin tapi darah ningrat. Artinya keturunan pembesar-pembesar Mekah. Ada darah-darah raja, darah ningrat, darah tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Rasulullah keturunan orang ningrat dan terhormat. Nah, ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Ini silsilah. Dikisahkan bahwa anak-anak Hashim ini adalah keluarga yang berkedudukan sebagai penyedia dan pemberi air minum bagi para jemaah haji yang dikenal dengan sebutan Sikayah al-Hajj. Nah ini. Jadi keturunan Hashim ini memiliki kekuasaan, artinya punya peran yang sangat penting. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab, keturunan Bani Zuhra. Kemudian nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi bertemu pada Kilab Ibnu Murrah. Ternyata kalau kita lihat silsilah Rasulullah dengan silsilah ibu Rasulullah, silsilah ayah Rasulullah yang bernama Abdullah dengan ibu Rasulullah yang bernama Aminah itu ada hubungan keluarga. Jadi ketemunya pada Bani Zuhrah.
Nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi bertemu pada kilab Ibnu Murrah. Pada waktu lahir Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat ayahnya. Karena waktu Nabi Muhammad dalam keadaan hamil dikandung ibunya, maka meninggallah ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi dalam keadaan yatim. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Api sesembahan orang-orang Majusi itu padam seketika. Bangunan-bangunan yang bertingkat itu juga hancur berantakan. Ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan adalah beliau nur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun manusia biasa, tetapi beliau orang yang luar biasa. Memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu pun hancur berantakan saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim 3 bulan. Ini 3 bulan saja. 3 bulan setelah dia menikah Aminah, Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah kurang lebih 2 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya, ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Jadi usia 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Nah, itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.